Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih dan bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan, atas apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami merasakan bahwa Engkau adalah yang hadir buat kami. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau ada Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Banyak jalan keluar, banyak penyertaan Tuhan yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas itu. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah memberi kekuatan, Engkau adalah memberi penghiburan, Engkau adalah Allah yang memberikan kepada kami hikmat dan kebijaksanaan, sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Bapa Surgawi bahwa Engkau ada Allah yang memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami, dalam segala keadaan dan situasi. Dan Bapa Surgawi, pada saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, karena kami percaya melalui firman Tuhan kami dapat lebih lagi mengenal Tuhan di dalam kehidupan kami dapat lebih lagi memahami rencana-Mu dalam kehidupan kami, dan ajar kami Tuhan juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari, karena sekali lagi kami rindu nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surga, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom saudara, senang ketemu dengan saudara lagi di tempat ini pada saat ini. Dan bersyukur sekali lagi atas kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan khotbah kita pada hari ini, temanya masih, tema besarnya masih hikmat dari waktu. Tapi saya kasih judul kecil dari khotbah kita pada hari ini, number our days, atau menghitung hari-hari. Itu tema kita pada minggu ini. Dan sebagaimana sudah dibilang minggu kemarin oleh Pastor Dede, senang gitu dapat khotbah tentang masalah waktu di akhir tahun, karena biasanya kita mengevaluasi, kita mengukur gitu, apakah planning apa yang kita rencanakan di awal tahun kemarin itu berhasil atau gagal gitu. Dan saya nggak tahu gitu apakah ada planning dari Bapak Ibu Saudara yang berhasil tercapai pada tahun ini atau ada yang nggak tercapai. Tetapi ini saat-saat akhir tahun ini biasanya kita merenungkan gitu ya, apa yang telah saya lakukan sepanjang tahun ini. Dan mungkin juga lagi ngerenungin juga mau buat planning yang baru buat tahun ke depan gitu ya, make a wish gitu, apa yang ingin dicapai di tahun berikutnya, mau ada planning apa, mau kemana gitu, mau bikin perencanaan apa yang mau saya achieve gitu ya di tahun yang akan datang. Saya nggak tahu apakah saudara punya tradisi yang modelnya seperti ini, tapi jika saudara nggak punya, ya rasanya kita hari ini juga kita mau mengevaluasi waktu sih. Jadi kita mau merenungkan apa yang sudah kita kerjakan di sepanjang hari-hari kita. Mazmur 90 ayat yang ke-12 mengatakan seperti ini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ini ayatnya menarik nih ya, saya ulangin sekali lagi. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Menarik ya, ketika Tuhan menghubungkan menghitung hari-hari dengan kebijaksanaan. Ya, banyak orang pengen bijaksana. Malah ada orang yang berdoa khusus untuk meminta kebijaksanaan. Tuhan berikan kepada saya hati yang bijaksana. Tuhan berikan kepada saya hikmat dan kebijaksanaan. Tetapi saya nggak tahu apakah kita menyadari, apakah saudara menyadari kalau kebijaksanaan itu juga berhubungan dengan masalah waktu. Ya, firman Tuhan mengatakan mau bijaksana, mau mendapat hati yang bijaksana, belajar untuk menghitung hari-hari. Itu yang dikatakan di Mazmur 90 ayat yang ke-12. Dan bisa jadi juga loh, karena kita tidak memahami tentang masalah ini, kita menjadi kurang bijaksana. Karena sekali lagi ada hubungan antara menghitung hari-hari dengan kebijaksanaan. Kalau andai kata kita tidak memahami bahwa ada hubungan antara kebijaksanaan dengan waktu, maka itu bisa membuat kita menjadi orang-orang yang kurang bijaksana malah. Kebijaksanaan berhubungan memang dengan waktu. Waktu kita terbatas masalahnya. Jadi kita nggak punya waktu yang nggak terbatas. Dan ini kan jadi paradoks ya. Ini adalah paradoks waktu kan. Sikap kita terhadap waktu yang terbatas punya dampak yang besar di dalam kehidupan kita. Dan punya dampak terhadap dunia ini gitu. Sayangnya kita jarang memahami tentang masalah ini. Oke, saya mau menjadi orang yang bijaksana. Siapa coba yang nggak mau jadi orang yang bijaksana? Dan pertanyaannya kan, kalau andai kata bijaksana berhubungan dengan menghitung hari-hari itu apa sih? Itu kan yang pertanyaan jadi kita kan. Dan itu yang kita bahas pada saat ini, number our days. Nah, kata menghitung di Mazmur 90 ayat yang ke-12 itu berasal dari kata manah bahasa Ibrani
yang artinya menimbang dengan seksama dengan tujuan untuk membagikan atau membuat suatu keputusan, juga untuk menghitung atau mendaftarkan. Atau bisa diterjemahkan lain, menunjuk, menghitung, mempersiapkan, mengatur, menceritakan. Itu arti kata manah dalam bahasa Ibrani. Ini saya ambil pengertian ini saya ambil dari konkordansi Strong ya, Strong Concordance. Dan kita akan fokus kepada 5 kata yang di bawah tuh. Menunjuk, menghitung, mempersiapkan, mengatur, menceritakan. Untuk menerangkan sebenarnya apa sebetulnya arti dari menghitung hari-hari. Jadi terjemahan menghitung juga bisa diganti dengan kata-kata yang tadi itu, yang sesuai dengan arti kata dari mana. Jadi kita bisa mengganti kata menghitung hari-hari dengan kata-kata yang berbeda. Nah, oleh karena itu nih ya, kita coba ya kita ganti kata-katanya. Dengan demikian, berdasarkan arti kata manah, jika kita ingin memperoleh hati yang bijaksana, maka kita harus 1, menghitung hari-hari. Yang kedua, menunjukkan hari-hari. Yang ketiga, mempersiapkan hari-hari. Yang keempat, mengatur hari-hari. Yang kelima, menceritakan hari-hari. Lihat ya, unik ya. Ketika ada perubahan kata, maka itu jadi memberi dimensi yang berbeda dan makna yang berbeda juga dari kata hari-harinya. Dan perubahan ini kan sebenarnya kalau kita dalami satu-satu, menghitung hari-hari, menunjukkan hari-hari, mempersiapkan hari-hari, mengatur hari-hari, menceritakan hari-hari. Kalau andai kata kita dalamin satu-satu, kelihatan ini bisa jadi khotbah berseri ini sebetulnya. Karena pengertiannya jadi dalam gitu. Dan luas ternyata ya. Kalau ngomongin soal masalah menghitung hari-hari, ternyata gak sesimpel dan gak sesederhana seperti apa yang kita bayangkan. Karena memang ada aspek-aspek di dalamnya itu. Kita nggak ada waktu sekali lagi untuk mendalami masing-masing ya, tapi kita bisa colek nih sedikit-sedikit, dan itu yang akan kita bahas pada hari ini. Dan berharap gitu ya, ketika kita mengetahui bagaimana cara kita menghitung hari-hari, kita akan menjadi orang yang lebih bijaksana di dalam kehidupan kita. Oke, kita mulai. Yuk, mari kita mulai dari kata yang pertama, yaitu menghitung hari-hari. Ya, menghitung hari-hari ini, waktu kita terbatas. Kalau ngomongin soal masalah menghitung hari-hari, kita tahu bahwa waktu kita itu terbatas di dunia ini. Gitu. Oleh karena itu, karena waktu kita terbatas, kita nggak punya banyak waktu. Gitu. Alkitab mengatakan 70-80 tahun paling. Itu ada di ayat yang di atasnya itu. Dari Mazmur pasal yang ke-90 tadi itu ya. Kita nggak punya waktu yang banyak. Oleh karena itu kita harus tahu loh sebenarnya apa yang harus kita prioritaskan di dalam kehidupan kita. Apa yang kita prioritaskan, entah sengaja atau nggak sengaja, sebenarnya menunjukkan value yang kita punya. Apa atau siapa yang kita hargai. Kalau kita mau bijaksana, kita harus menghitung hari-hari. Kan gitu ya. Apa yang benar-benar penting. Dan apakah saya meluangkan cukup banyak waktu untuk yang benar-benar penting. Atau jangan-jangan melalui bagaimana cara kita menghabiskan waktu, apa yang seharusnya kita anggap penting secara teori ini ya. Kita tahu sebenarnya ini penting. Tetapi ketika prakteknya di dalam sehari-hari, itu malah jadi nomor sekian gitu. Itu malah jadi seakan-akan nggak penting. Dan kebalikannya justru juga bisa terjadi. Apa yang sebenarnya kita anggap kurang penting secara teori, kita tahu bahwa ini kurang penting. Tetapi malah dalam prakteknya itu yang mendominasi sebagian besar dari waktu kita. Ini terbalik nih jadinya malah. Ini kan jadi unik nih permasalahan nih, betul nggak? Kalau andai kata begitu ceritanya, apakah kita sedang menghitung hari-hari kita? Apakah kita sedang memprioritaskan sesuatu yang menurut kita betul-betul penting di dalam kehidupan kita? Dan patut diingat. Sebetulnya kalau andai kata ada yang mengatakan bahwa waktu itu adalah uang, di uang itu ada yang namanya opportunity cost. Sebetulnya waktu juga ada yang disebut sebagai opportunity cost. Saya kasih contoh begini. Kalau saya punya uang 100.000, saya punya opsi. Saya mau belanjain apa dari 100.000 itu? Tuh ya. Saya punya opsi, taruhlah, apakah saya mau menghabiskan ini untuk hobi saya misalnya. Saya mau beli mainan yang bagus, Transformers misalnya, untuk ya senang aja buat koleksi saya. Atau saya beli sesuatu yang bisa menyenangkan isi saya, coklat misalnya, coklat gambar hati. Dia ketika saya beli mainan, saya kehilangan opportunity untuk memberikan coklat kepada istri saya. Karena uang 100.000 itu sudah dibelikan kepada mainan, dibeli mainan gitu maksudnya. Dia kehilangan opportunity ini
kehilangan opportunity ini yang disebut opportunity cost. Ya, kalau andai kata saya beli coklat, berarti saya kehilangan opportunity, kesempatan untuk beli mainan gitu ya. Ini simpel sebenarnya. Gitu ya. Yang mana yang saya prioritaskan, saya akan kehilangan yang lain. Dan apa yang membuat kita memilih? Banyak faktor sih sebetulnya. Tetapi kalau andai kata pemilihan kita itu nunjukin suatu pola, maka itu menunjukkan suatu nilai. Kalau andai kata saya terus-menerus memilih hobi saya, gitu ya, maka jangan-jangan hobi saya itu yang prioritas nomor 1 dibandingkan dengan pasangan hidup saya. Opportunity cost. Waktu juga sama sih sebenarnya. Waktu kita cuma segitu-segitunya. Ketika kita menghabiskan satu waktu untuk satu hal, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk melakukan hal yang lain. Itu sih simpelnya. Ambil contoh begini ya, waktu juga punya opportunity cost nih ya, sama seperti uang masalahnya. Ambil contoh gini, pada waktu lagi awal-awal menikah, saya dengan istri saya, gitu, saya dengan istri, pada waktu itu, saya tuh suka bawa pulang kerjaan ke rumah dan saya senang main game. Dan jadi pas istri kerja di Jakarta, jadi setiap kali dia pulang ke rumah, ya dia ngelihat saya lagi main, lagi ngetik, lagi kerjaan, lagi main gitu ya. Terus-terusan begitu ya. Saya ngelihat dia pulang, dia mandi, dia makan sendiri gitu ya, ngobrol sebentar, dia tidur. Besok pulang lagi gitu, saya lagi kerja, saya lagi main game, ya lama-kelamaan kok kerasa ya, kok nggak ada komunikasi di antara kita ya. Dan pikir kayaknya nggak bisa begitu deh. Bukankah seharusnya yang jadi prioritas itu adalah hubungan suami istri? Harusnya adalah kita ngobrol bareng-bareng, kita bincang-bincang gitu ya. Membangun hubungan, membangun komunikasi, bukannya saya ngabisin waktu ke hobi saya atau kerjaan saya gitu. Pada akhirnya kita rubah polanya. Kita bikin deal. Jadi pada waktu dia pulang, saya harus stop dari semua kerjaan saya dan harus stop juga dari hobi saya tuh. Saya mesti temenin dia makan, saya temenin dia makan, kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Kita habisin waktu untuk cerita-cerita sepanjang hari itu kita mau ngapain, sepanjang hari itu ada apa. Kita ngobrol-ngobrol sampai dia tidur, dan setelah tidur saya bisa lanjutin kerjaan saya. Jadi tetap ada waktu yang dipersiapkan untuk apa yang betul-betul penting. Sekali lagi tuh ya, waktu itu punya opportunity cost. Ketika kita menghabiskan satu waktu untuk A, maka kita bisa kehilangan yang lain. Dan jadi problem nih ya. Apakah kita menghabiskan waktu kita untuk hal yang benar-benar penting? Itu yang jadi masalah. Dan oleh karena itu renungkan ini. Kalau kita mau memiliki hati yang bijaksana, renungkan ini. Apa yang menurut saudara betul-betul penting? Coba deh, tutup mata saudara. Ketika saudara, saya tahu nih, walaupun kita secara online, tapi saya percaya bahwa kita bisa merenungkan firman Tuhan bersama-sama pada saat ini. Tutup mata saudara dan renungkan betul-betul. Apa menurut saudara yang benar-benar penting? Dapat? Yang pertanyaan berikutnya gini, kalau itu adalah hal yang penting, apakah kita memprioritaskan waktu kita untuk itu? Jawaban dari pertanyaan ini sebetulnya menggambarkan apakah kita itu bijaksana atau tidak dalam hal mengatur waktu. Apa kita betul-betul memprioritaskan sesuatu yang menurut kita benar-benar penting. Atau kita justru banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang justru nggak penting. Gitu. Kita tahu sebenarnya apa yang penting. Tapi kok pada prakteknya menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang nggak penting. Aneh juga ya. Bijaksana menghitung hari-hari. Karena waktu kita terbatas sebetulnya. Renungkan ya. Apakah saya salah dalam pemakaian waktu saya? Apakah saya salah di dalam prioritas waktu saya? Baik-baik. Yang kedua, kita lanjut ya. Saya gabungkan mempersiapkan dan mengatur hari-hari. Ini sebenarnya mempersiapkan dan mengatur hari-hari bisa dibilang memang membahas mengenai hal yang sama, mengenai masalah bagaimana kita membuat perencanaan untuk masa depan kita dan bagaimana kita mengatur hari-harinya kita gitu. Walaupun ada sedikit perbedaan, kalau menurut saya sih mempersiapkan itu memang ngomongin soal masalah planning. Kalau andai kata mengatur itu berbicara mengenai hari-hari, bagaimana cara kita mengatur di hari-harinya, di daily activity, kegiatan sehari-harinya. Tapi kita bisa gabungkan deh ya, Ini ada perkataan yang mengatakan if you fail to plan, you plan to fail, gitu kan.
Jadi apabila kita gagal untuk merencanakan, maka kita merencanakan untuk gagal. Jadi mempersiapkan atau mengatur hari-hari memang ngomongin soal masalah perencanaan. Namun saya nggak akan membicarakan detail gitu ya. Nggak akan ngomongin soal bagaimana cara bikin tujuan, bagaimana nentuin prioritas gitu ya, bagaimana buat agenda, bagaimana bikin timetable, bagaimana mengeksekusinya, dan seterusnya. Dan kita nggak ada waktu sih untuk itu. Tapi saya mau ngebahas mengenai hal yang lain. Bagaimana kalau andai kata ketika kita membuat suatu perencanaan, kita punya keinginan, ketika kita punya target gitu ya di perencanaan-perencanaan kita, bagaimana kalau andai kata ada disrupsi, ada gangguan, sesuatu yang nggak diduga yang membuat kacau perencanaan kita. Dan jangan salah loh, ini sering terjadi. Dan kalau ngomongin soal disrupsi itu ya bisa dibilang ya gangguan atau perubahan besar-besaran, biasanya di luar kontrol kita, sesuatu yang ada di luar kontrol kita, lalu itu mengganggu planningnya kita, perencanaan kita, yang justru mengakibatkan apa yang kita rencanakan itu terganggu, tertunda gitu, atau bahkan batal sama sekali. Gak jadi, gak mencapai target. Gitu. Dan saya percaya nih, sebagaimana tadi kita udah bahas sebelumnya, saya percaya bahwa kita harus memprioritaskan apa yang penting. Dan jika itu tidak ada di dalam jadwal kita, itu bisa jadi bukan prioritas kita gitu jadinya. Tapi ada beberapa hal yang nggak sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Ada beberapa hal yang nggak sesuai dengan jadwalnya kita gitu. Hal-hal tertentu dalam kehidupan kita itu nggak berkonsultasi dengan kalender kita, dengan jadwalnya kita. Ada hal-hal yang dadakan, datangnya nggak ngomong-ngomong gitu. Dan ini yang disebut disrupsi. Disrupsi ada sesuatu yang di luar perencanaan yang bisa mengganggunya rencana kita. Pandemi ini disrupsi bagi banyak orang. Iya, nggak diprediksi, nggak bisa keprediksi, dan itu bisa mengganggu perencanaan banyak orang. PHK, bencana alam, kematian orang yang dikasihi, itu disrupsi, bentuk-bentuk disrupsi gitu, dari hal yang besar sampai hal yang kecil. Bahkan bagi beberapa orang kelahiran anak juga bisa jadi disrupsi gitu sebenarnya. Dan banyak lagi nih, banyak disrupsi sebetulnya yang mengganggu perencanaan kita. Dan bagaimana kalau andai kata ketika kita punya planning, ketika kita punya rencana, lalu tiba-tiba Tuhan mengizinkan adanya gangguan, adanya hal-hal yang nggak diduga terjadi, yang bagi kita tuh kelihatannya kayak bencana gitu. Bagi kita itu suatu hal yang nggak direncanakan, bagi kita itu suatu hal yang betul-betul mengganggu, yang merusak masa depan, yang merusak perencanaan, merusak planning, merusak sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang kita impikan. Bagaimana kalau andai kata hal itu terjadi? Gitu. Oke, kita mau mempersiapkan hari. Kita mau mengatur hari. Tapi bagaimana kalau andai kata ada disrupsi dalam kehidupan kita? Yohanes 11 ayat 6 sampai 7, 14 sampai 15. Ini ada contoh disrupsi. Saya bacakan ya, ini kisah tentang Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, Tuhan Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Unik nih, ini ayat yang unik sebenarnya. Ketika Tuhan mendengar bahwa ada sahabatnya yang sakit, dia sengaja menunda. Dia seakan-akan nunggu Lazarus mati dulu. Betul ya, dia seakan-akan menunggu, memastikan bahwa Lazarus itu sudah tiada, baru dia jalan. Dan dia ngomong belak-belakan. Dia ngomong belak-belakan kepada murid-muridnya, Lazarus sudah mati. Dan ini disruption sebenarnya. Planningnya Tuhan bisa beda sama planningnya kita. Waktu yang terbaik buat kita bisa berbeda dengan waktu yang terbaik buat Tuhan. Dan dalam kisah Lazarus, kita baca tadi ya, Tuhan itu melakukan satu hal yang unik. Dia nunda. Tuhan Yesus seperti memastikan bahwa Lazarus benar-benar nggak ada. Dan ini menarik. Menariknya gini. Bagaimana kalau andai kata Tuhan punya planning yang beda nih ya sama planningnya kita. Bagaimana kalau punya waktu yang beda dengan waktunya kita gitu, dan Tuhan punya planning, dia ingin muncul di waktu yang menurut kita itu adalah waktu yang buruk. Bagaimana kalau andai kata Tuhan ingin menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan yang berkuasa di waktu-waktu yang buruk? Bagaimana kalau andai kata Tuhan ingin membuat kita belajar, ingin membuat kita memahami, ingin membuat kita mengerti bahwa dia ada, dia hadir bahkan di saat-saat yang nggak baik, yang menurut kita nggak baik. Yang di planning kita itu ada fail, yang di planning kita itu seharusnya nggak begini. Yang di planning kita itu sepertinya masa depan saya suram. Yang di planning kita itu
wah kacau nih kalau andai kata terjadi seperti ini. Yang di planningnya kita itu, wah kalau andai kata ini terjadi, wah ini kacau, bangkrut nih saya. Wah ini kehilangan pekerjaan saya. Wah ini tambah beban, wah ini tambah biaya, wah ini disrupsi. Tapi bagaimana kalau andai kata Tuhan bilang, Tuhan mau muncul, dan Tuhan mengatakan, yang menurut kamu waktu yang buruk, yang menurut kamu waktu yang gak baik, yang menurut kamu adalah terlambat, yang menurut kamu ini berujung kepada kehancuran. Menurut saya, itu adalah waktu yang terbaik. Bagaimana kalau andai kata Tuhan bilang bahwa itu adalah waktu Dia, di mana Dia bisa menyatakan kuasanya kepada kita, di mana Dia bisa membangkitkan yang mati, dan Tuhan menunjukkan ketika Dia menunda, ketika Dia mengizinkan kita untuk mengalami masa-masa disrupsi gitu ya, gangguan yang mengganggu semua planning kita, Dia punya alasan. Dalam konteks Lazarus, alasannya adalah supaya murid-muridnya dapat belajar percaya. Buat kita bisa jadi beda sih alasannya. Bisa jadi Tuhan punya alasan tersendiri mengapa Dia mengizinkan kita untuk masuk ke dalam masa-masa yang sepertinya menggoncang planningnya kita, gitu. Menggoncang rencananya kita. Gitu ya. Bisa jadi Dia punya alasan tersendiri gitu ya. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan itu punya rencana sendiri, Tuhan itu punya alasan sendiri, Dia punya waktunya sendiri, dan Dia tahu yang mana yang terbaik gitu. Dan bisa jadi Dia ingin menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa juga di tengah-tengah waktu gangguan-gangguan kita. Dia adalah Allah yang berkuasa di tengah-tengah segala sesuatu yang membuat kekacauan di dalam kehidupan kita. Dan Dia mau menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa untuk memberikan yang jauh lebih baik daripada apa yang pernah kita pikirkan sebelumnya. Ketika Tuhan berdiam diri, bukan berarti Dia nggak tahu. Dan juga bukan berarti Dia nggak peduli. Tapi Dia punya alasan tertentu. Oleh karena itu gini, kita harus percaya loh, bahwa Tuhan tahu apa yang Dia lakukan ketika Dia tidak melakukan apa yang kita ingin Dia lakukan. Nah ini, saya ulang nih ya. Kita harus percaya bahwa Tuhan tahu apa yang Dia lakukan ketika Dia tidak melakukan apa yang kita ingin Dia lakukan. Dan jangan salah, di balik semua gangguan, di balik semua disrupsi, bisa jadi Tuhan sedang mempersiapkan unscheduled blessing. Berkat yang kita nggak pernah duga, berkat yang kita nggak pernah tahu, berkat yang kita nggak pernah pikirkan sebelumnya, berasal dari sumber-sumber yang kita nggak pernah pikirkan bahwa, oh ternyata kok bisa begitu ya. Tuhan sedang memberikan kepada kita sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan sebelumnya. Jauh lebih besar dan tidak terduga. Unscheduled blessing. Berkat yang betul-betul gak kita sangka, gak terjadwalkan, gak kita duga. Dan ini menarik, beberapa waktu yang lalu saya dengan istri, kita ngobrol-ngobrol, kita ngelis nih, perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang menurut kita cukup aneh dan cukup unik, gitu, cukup menarik. Gitu. Dari mulai perkara-perkara yang kecil seperti, kayaknya lagi mau makan ini ya, tiba-tiba besok ada yang kirimin. Gitu ya. Pernah juga ada sesuatu gitu ya, ada sesuatu gitu lalu tiba-tiba Tuhan kirimin lagi gitu ya, sesuatu yang kita pikirin Tuhan kirimin gitu. Ketika kita mengalami satu hal misalnya, ada problem terjadi, lalu tiba-tiba jalan keluarnya Tuhan kasih dengan cara yang ajaib, dengan melalui orang-orang yang kita nggak kenal sebelumnya, malah kita nggak duga. Malah banyak loh peristiwa-peristiwa ajaib yang terjadi dalam kehidupan saya dengan istri, dan pada waktu kita ngobrol-ngobrol, pada waktu kita coret-coret gitu ya, kita ingat-ingat kembali, ternyata banyak juga gitu. Ternyata banyak juga, dan lihat ya, disrupsi, hal-hal yang mungkin kita tidak inginkan terjadi dalam kehidupan kita, ada kalanya Tuhan izinkan, supaya Tuhan bisa menunjukkan bahwa aku adalah Allah yang berkuasa loh. Bahkan di tengah-tengah masa-masa yang kita anggap itu adalah masa-masa yang gak baik. Ada unscheduled blessing. Oleh karena itu kita harus siap-siap juga untuk reschedule sebenarnya. Waktu Tuhan bukan waktunya kita. Dan ada kalanya Tuhan meminta kita untuk mereschedule, bahkan mereset perencanaan-perencanaan kita. Dan Efesus 3 ayat 20 mengatakan bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Tuhan punya satu yang jauh lebih banyak, jauh lebih besar dari apa yang kita doakan dan apa yang kita pikirkan. Jadi renungkan ya. Jika Tuhan mengizinkan adanya disrupsi dalam kehidupan kita, yang membuat rencana kita berantakan, apa kita tetap percaya bahwa Allah adalah Allah yang memberikan yang terbaik?
Jika Tuhan mengizinkan adanya disrupsi dalam kehidupan kita yang membuat rencana kita berantakan, apakah kita tetap percaya bahwa Dia adalah Allah yang terbaik? Allah yang memberikan yang terbaik. Kalau kita punya hati yang bijaksana, renungkan. Lanjut ya, menunjukkan hari-hari. Nah, kata menunjukkan hari-hari itu buat saya itu menunjukkan momen-momen atau tonggak-tonggak penting di dalam kehidupan kita. Sesungguhnya momen-momen penting yang teringat itu mempengaruhi kehidupan kita. Saat ini kita tes ya. Renungkan. Tutup mata saudara dan coba ingat memori apa yang terlintas dalam pikiran saudara pada saat ini. Apa yang saudara ingat saat ini? Coba tutup mata saudara deh. Lalu ingat nih, memori apa yang terlintas? Apa yang saudara ingat? Di dalam memorinya saudara, apa yang muncul dalam pikiran? Lebih banyak positif atau negatif? Dan ini pertanyaan juga patut direnungkan lah. Apakah hidup ini pantas untuk dijalani? Is this life worth living? Apa kehidupan ini pantas untuk dijalani? Momen apa yang teringat? Saya ulang nih ya. Tadi kan udah tutup mata kan? Momen apa yang teringat? Kebahagiaan, kesedihan, patah hati, kemarahan, ada trauma, ada masa lalu rasa malu, pelecehan yang saudara ingat. Ingatan apa yang paling sering muncul? Positif atau negatif? Atau ngeblank? Atau ngeblank sama sekali, nggak keingetan apa-apa. Percaya deh ya, apa yang saudara dan saya alami sebenarnya mempengaruhi kita pada hari ini. Kalau itu positif, ya puji Tuhan ya. Tapi kalau itu negatif, sebetulnya ada yang harus dibereskan. Kita akan ketemu lagi nanti di segmen berikutnya. Oleh karena itu gini, di Wahyu 4 ayat yang ke-8 mengatakan seperti ini, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 di sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata dan dengan tidak berhenti-henti mereka berseru siang dan malam, kudus kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang sudah ada. Ini lagi ngomongin masa lalu nih. Dan yang ada masa kini dan yang akan datang. Kenapa kok penting banget ya kelihatannya Tuhan itu seakan-akan ditekankan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan di masa lalu, masa kini, dan Tuhan di masa depan. Ada alasannya loh mengapa Tuhan mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan juga di atas masa lalu. Bukan hanya Tuhan di masa kini dan di masa depan nih, tetapi Dia juga adalah Tuhan atas masa lalu. Kenapa begitu? Karena banyak di antara kita yang berurusan dengan masa lalu. Yang membawa bayang-bayang masa lalu itu ke dalam kehidupan pada hari ini gitu. Percaya atau tidak? Saudara percaya atau tidak? Kalau Tuhan itu bisa menyembuhkan trauma di masa lalu. Kalau Tuhan itu bisa menyembuhkan luka di masa lalu seburuk apapun itu. Dan ini kan problemnya. Problemnya adalah hidup kita ini bisa jadi adalah bayang-bayang kegagalan kita di masa lalu. Bayang-bayang trauma, bayang-bayang apa pernah kita alami di masa lalu. Oleh karena itu izinkan Tuhan berkarya, izinkan Tuhan untuk mengubah hati kita. Izinkan Tuhan untuk menyembuhkan kita, izinkan Tuhan untuk mengubah kehidupan kita pada saat ini. Ini ada hubungannya nih dengan yang terakhir. Yang terakhir kita akan bicara mengenai menceritakan hari-hari. Nah, kalau ngomongin soal menceritakan hari-hari, ini berbicara mengenai menceritakan masa lalu, bagaimana kita menceritakan kehidupan kita di masa lalu, bagaimana kita menceritakan kehidupan kita pada saat sekarang ini, dan bagaimana kita menceritakan harapan kita di masa yang akan datang. Dan kalau ngomongin soal masalah menceritakan, ini kan bicara tentang masalah perspektif, ya nggak? Berbicara mengenai pemahaman kita, betul. Atau bagaimana kita mengartikan atau menafsirkan tentang apa yang kita alami, yang telah kita lalui. Apa yang sedang kita hadapi pada saat ini dan bagaimana kita melihat, memandang kehidupan kita di masa yang akan datang, di masa depan. Jadi ini sebenarnya bisa dibilang pemahaman kita, penafsiran kita, bagaimana cara kita memandang kehidupan kita secara keseluruhan. Itu ngomongin soal menceritakan hari-hari. Jadi bagaimana kita menghabiskan waktu kita hari ini sebenarnya menentukan masa depan dan masa lalu dan masa depan kita. Ada pepatah yang mengatakan who control the past, control the future. Tapi who control the present, control the past. Jadi siapa yang mengontrol masa lalu, dia mengontrol masa depan. Tapi siapa yang mengontrol masa kini, dia mengontrol masa lalu. Ini kata-kata yang cukup menarik sebetulnya. Karena
kata-kata ini sebetulnya menggambarkan apa yang kita sebut sebagai time perspective. Time perspective itu bisa dibilang kita memandang, kita punya kerangka acuan di mana kita tuh ngelihat waktu, di mana kita tuh menafsirkan, di mana kita itu memahami apa yang kita alami dalam kehidupan kita. Di mana kita itu punya semacam frame gitu ya, kacamata mungkin bisa simpelnya. Di mana kita itu menafsirkan, memahami, mengerti gitu ya apa yang kita alami. Dan yang jadi problem sebetulnya adalah yang menjadi masalah, yang menghambat kita, ya, yang mengubah kehidupan kita, sebetulnya bukan apa yang terjadi pada kita di masa lalu, tetapi bagaimana cara kita menginterpretasikan, bagaimana cara kita menafsirkan, bagaimana cara kita memahami apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu yang sebetulnya berpengaruh terhadap kehidupan kita. Kita nggak bisa mengubah apa yang kita alami di masa lalu, nggak bisa. Tetapi kita bisa mengubah cara kita memandang masa lalu dengan perspektif iman pada masa kini untuk mengubah masa depan. Saya ulang nih ya, kita nggak bisa mengubah masa lalu. Apa yang kita alami di masa lalu kita nggak bisa ubah. Tetapi kita bisa mengubah cara pandang kita, cara kita memandang masa lalu dengan perspektif iman pada masa kini. Dari kita yang sekarang ini, bagaimana kita memandang masa lalu, kita bisa mengubah cara kita memandang. Dan apa yang kita artikan terjadi dalam kehidupan kita di masa lalu, itu sebetulnya bisa mengubah kita pada saat ini dan mengubah masa depan. Oleh karena itu, sekali lagi ya, apa yang saudara lihat, apa yang saudara artikan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan saudara. Apakah saudara percaya seburuk apapun masa lalu kita bahwa Tuhan ada di situ? Tuhan ada di sini pada saat ini, dan Tuhan akan ada di masa depan kita. Apakah saudara percaya bahwa di tengah-tengah masa-masa yang suram mungkin di masa lalu yang telah kita lalui, apakah Tuhan juga bisa menghasilkan, membuat suatu hal yang buruk itu menjadi suatu hal yang baik buat kita? Apa kita tetap memandang itu sebagai satu hal yang buruk? Apa kita tetap memandang itu sebagai satu hal yang gak baik? Tapi percaya deh bahwa Tuhan bisa menyembuhkan kita pada saat ini. Bagaimana kita memandang masa lalu dengan perspektif iman kita pada masa kini, itu bisa mengubah kita di masa yang akan datang. Mau belajar berhikmat, mau menjadi orang yang bijaksana, sekali lagi ya, kita harus belajar untuk menghitung hari-hari. Oke, mari kita tutup mata kita akan berdoa untuk firman Tuhan pada hari ini. Tutup mata saudara, dan saya mau bertanya kepada saudara yang apabila saudara tadi kita sudah merenungkan sama-sama memori apa yang sering muncul dalam pikiran saudara, pikiran kita. Jikalau itu ada memori yang positif, puji Tuhan, haleluya. Tapi kalau andai kata saudara sering menganggap bahwa apa yang saudara alami di masa lalu itu adalah masa-masa yang dipenuhi oleh pikiran-pikiran negatif gitu. Masa lalu saya buruk, masa lalu saya jelek, masa lalu saya nggak mendatangkan sukacita. Masa lalu saya itu betul-betul masa-masa yang suram, masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Kalau andai kata saudara memandang itu sebagai suatu hal yang negatif dan seakan-akan nggak ada Tuhan di situ. Pada saat ini, izinkan Tuhan untuk melihat ke dalam hati kita. Jikalau saudara memandang masa lalu sebagai saat-saat kepahitan yang itu juga terus terbawa sampai pada saat ini. Di mana pada saat ini kita mengalami luka, di mana pada saat ini kita mengalami kepahitan. Gitu. Izinkan Tuhan untuk menyembuhkan kita pada saat ini. Datang kepada Tuhan dan katakan kepada Tuhan, Tuhan saya nggak mau hidup saya dipenuhi dengan kepahitan atas apa yang terjadi dalam kehidupan saya di masa lalu. Sehingga terbawa loh pada masa kini juga saya merasakan kepahitan juga. Dan saya memandang orang di sekitar saya dengan perspektif justru dari kacamata yang dipengaruhi oleh masa lalu. Pada saat ini, izinkan Tuhan untuk mengubah kacamata kita, tanda kutip. Izinkan Tuhan untuk melihat, untuk datang kepada Tuhan dan bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau melihat kehidupan saya sebagaimana Engkau memandang kehidupan saya. Bahwa saya adalah orang yang berharga, bahwa saya adalah orang yang dikasihi, bahwa saya adalah orang yang betul-betul bernilai di hadapan Engkau. Tuhan, ajar kami untuk menghitung hari-hari. Ajar kami untuk mengubah perspektif kami juga tentang hari-hari. Datang kepada Tuhan dan berdoalah kepada Tuhan. Bapa Surgawi, pada saat ini sekali kami bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami.
Kami berterima kasih atas apa yang Tuhan beri, kami bersyukur atas apa yang Tuhan kerjakan, kami bersyukur atas apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, betul, banyak di antara kami mengalami saat-saat yang buruk mungkin di masa lalu. Banyak di antara kami yang mengalami masa-masa yang sukar. Bukan hanya di masa lalu, tapi juga mungkin di masa kini. Bapa Surgawi, ajar kami pada saat ini untuk memandang hari-hari kami. Karena kami ingin menjadi orang yang bijaksana dalam kehidupan kami. Kami ingin menjadi orang-orang yang diberkati dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, Bapa Surga, kami rindu untuk melihat bagaimana Engkau melihat hari-hari kami. Masa lalu, masa kini, masa depan. Bapa Surgawi, kami ingin memiliki kacamata Tuhan, memiliki perspektifnya Tuhan. Kami tahu waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ajar kami memiliki kebijaksanaan, ajar kami memiliki hikmat yang berasal daripada Tuhan. Ajar kami, Bapa Surgawi, untuk memandang hari-hari kami sedemikian, sehingga kami dapat memahami bahwa Engkau adalah Allah yang berkarya di dalam kehidupan kami. Sekali kami bersyukur, kami punya Tuhan yang baik, kami bersyukur kami punya Tuhan yang hebat, kami bersyukur kami punya Tuhan yang memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, masa depan kami adalah masa depan yang terjamin di dalam Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami rindu untuk berjalan bersama-sama dengan Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari. Satu hal juga kami percaya, Bapa Surgawi, bahwa masa depan kami adalah masa depan yang terbaik yang Kau sediakan untuk kami. Kami rindu Tuhan, kami percaya kami akan melihat campur tangan Tuhan yang lebih besar dalam kehidupan kami. Dan kami akan melihat kemenangan demi kemenangan. Dan kami akan melihat berkat Allah tercurah dalam kehidupan kami. Dan kami akan menyaksikan bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau adalah Allah yang menyediakan yang luar biasa. Yang tidak terpikirkan mungkin, yang lebih daripada apa yang kami pikirkan. Bapa Surgawi, ajar kami memahami Engkau lebih lagi dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, kami rindu untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan, membawa hadirat Tuhan kemanapun kami pergi, supaya orang di sekitar kami dapat merasakan bahwa Engkau adalah Allah yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, bersyukur sekali lagi atas kemurahan dan kebaikan Tuhan. Dan pada saat ini kami berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan yang pada saat ini dalam pergumulan, dalam pergumulan ekonomi, dalam pergumulan sakit penyakit, Bapa Surga, dalam pergumulan apapun, pada saat ini kami berdoa untuk mereka, menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Bapa Surgawi, kami percaya ada Engkau di situ. Ada Engkau dalam segala situasi, ada Engkau di dalam setiap keadaan kami. Kami berdoa Bapa Surgawi, mendukung mereka di dalam doa. Sebagai satu saudara seiman, kami berdoa Bapa, dan kami percaya bahwa doa kami punya pengaruh, punya kuasa yang luar biasa. Dan pada saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, berikan kekuatan, berikan kesegaran, berikan damai sejahtera dalam kehidupan mereka, berikan jalan keluar ketika mereka menghadapi persoalan dan permasalahan. Bapa Surga, kami percaya juga melalui apa yang mereka hadapi juga Engkau mengajarkan mereka supaya mereka dapat mengetahui siapa Tuhan itu. Bapa Surga, pada saat ini kami berdoa, Bapa, lembutkan hati orang-orang yang keras. Bapa Surga, supaya mereka dapat melihat bahwa Engkau adalah Allah yang mencintai, mengasihi, ada bersama-sama dengan mereka pada saat ini. Berdoa bagi jemaat Tuhan, sekali lagi yang dalam keadaan kesulitan pada saat ini, Bapa Surgawi, kami percaya bahwa Engkau adalah sahabat yang terbaik. Kami percaya bahwa Engkau adalah tidak pernah meninggalkan jemaat Tuhan, dan Engkau adalah Allah yang betul-betul mengasihi, mencintai mereka, dan Engkau ingin memberikannya terbaik dalam kehidupan mereka. Ajar kami untuk selalu bergantung dan berharap kepadamu Tuhan dalam segala keadaan dan dalam segala situasi. Juga bagi bangsa ini kami berdoa, Bapa Surgawi, menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Juga pemimpin bangsa kami, mulai dari yang tertinggi, Bapak Presiden, sampai dengan yang terendah. Bapak Surgawi, menyerahkan ke dalam tangan-Mu, berikan hikmat, berikan kebijaksanaan kepada mereka di dalam mengatur negeri ini. Bapak Surgawi, satu hal yang kami rindukan adalah damai sejahtera Allah turun ke atas negeri kami, ada hadirat Tuhan, Tuhan, memberkati bangsa kami. Ajar kami juga sebagai gereja Tuhan menjadi saksi bagi kemuliaan nama-Mu dimanapun kami berada. Kami rindu untuk memberkati komunitas kami. Kami rindu Tuhan untuk menjadi kepanjangan Tuhan, untuk memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapak Surgawi, berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dari Sabang sampai dengan Merauke. Ajar kami Tuhan supaya kami betul-betul menjadi terang-Mu di tengah-tengah lingkungan dan komunitas kami. Supaya mereka dapat melihat bahwa Engkau adalah Allah yang betul-betul memberkati bangsa ini. Jadikan kami menjadi seorang berkat di mana kami telah diberkati juga oleh Engkau. Bapak Surgawi, bersyukur dan berterima kasih sekali lagi karena kami percaya kami akan melihat suatu kebangunan rohani, suatu kegerakan yang besar terjadi di atas bangsa kami. Berterima kasih sekali lagi atas kasih karunia Tuhan di tengah-tengah bangsa kami. Juga di tengah-tengah pandemi ini kami akan melihat bahwa Engkau adalah Allah yang berkarya bagi bangsa kami. Terima kasih Bapak Surgawi. Juga tiap-tiap kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Bapak Surgawi, kami bersyukur sekali lagi karena kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang luar biasa. Dan kami rindu Tuhan, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, Engkau hadir di situ. Dan kami rindu untuk meninggikan nama-Mu di tengah-tengah segala sesuatu. Karena kami percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan atas segala sesuatu. Terima kasih
Bapa surga. Terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kepada engkau damai sejahtera. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus mulai dari hari ini sampai kepada selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.